Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita akan memuji Tuhan. Siapa yang di sini punya teman bermacam-macam? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus, tapi semuanya Tuhan Yesus cinta. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay. Jadi gak boleh kalau kita berteman milih-milih, dia keriting, dia gendut. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang dan cinta sama kita semua. Amin. Siapa yang siap menerima berkat dari Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siap ya menerima berkat Tuhan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Sayang padaku, berkatku terima, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Berkatku terima. Amin. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Hore. Adik-adik, di dalam dunia ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Yang mana ya yang mau kita pilih? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit,
Tuhan berkati. Amin. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hore. Adik-adik, kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya jangan ada yang ngintip ya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan di sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari Cidewi. Tuhan yang berikan kami hikmat, akal budi, supaya kami bisa menangkap apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan dengan tema Tuhan menerima semua orang. Nah, kalau kita lihat ya, di dunia ini tuh banyak terdapat suku bangsa, banyak daerah yang awal-awalnya itu terdiri dari mungkin kelompok-kelompok kecil ya, yang hidupnya manusia yang hidupnya berkelompok-kelompok kecil, terus akhirnya berkembang makin banyak, akhirnya menjadi satu bangsa yang besar seperti yang ada di dunia saat ini, seperti contohnya Indonesia, Amerika, India, Ethiopia, Malaysia, Singapura, dan banyak lagi ya. Setiap negara pasti mempunyai banyak kebudayaan, kepercayaan, bahasa, agama yang berbeda-beda. Gak usah negara lain, Indonesia aja itu banyak memiliki bahasa. Seperti apa? Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Manado, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita juga sering kan dengar mungkin teman kita, tetangga kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita itu memiliki keyakinan atau iman atau agama yang berbeda, ya kan? Mungkin ada yang Hindu, Islam, Konghucu gitu kan. Nah, tapi sekarang itu keberagaman yang ada di seluruh dunia dan agama-agama yang diakui di dunia yang ada di Indonesia ya. Nah, apakah di antara kalian nih ada nggak yang ngasihi, yang mencintai teman-temannya, teman sekolahnya atau tetangganya dengan tulus? Nah, pagi ini kita mau belajar tentang kisah bagaimana Allah mengasihi semua bangsa, semua agama, semua suku, dan semua warna kulit tanpa membeda-bedakan. Ya, kita mau belajar di dalam
cerita mengenai di dalam Kisah Rasul 7 ayat 26 sampai 40 yang bercerita tentang seorang rasul yang bernama Filipus yang disuruh malaikat Tuhan pergi ke daerah selatan menuju Gaza. Nah, rasul itu apa sih? Artinya rasul apa sih? Rasul adalah utusan Allah. Nah, rasul Filipus ini disuruh malaikat Tuhan untuk pergi ke daerah selatan menuju Gaza. Dan dalam perjalanan Filipus ke Gaza, dia bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sida-sida apa sih? Sida-sida itu pegawai kerajaan. Nah, yang dari Ethiopia. Kalian tahu keturunan orang Ethiopia apa sih? Kulitnya hitam kan? Nah, karena mereka berasal dari Afrika. Nah, sida-sida ini bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus, bukan beragama Kristen, bukan juga orang Yahudi atau orang Ibrani. Nah, orang ini kan orang asing buat Rasul Filipus kan. Nah, kalau kalian ketemu dengan orang yang asing buat kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menjauhi mereka atau mencoba bicara akrab dengan mereka atau gimana? Nah, kalau Rasul Filipus dia tidak takut, dia malah menunjukkan sikap yang baik. Dia tidak menunjuki sikap yang musuhin atau menolak sida-sida Ethiopia itu, walaupun dia berkulit hitam, nggak sama kayak Rasul Filipus ya, dan bukan orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Yang lebih hebatnya itu Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mengutus malaikatnya untuk menyuruh Filipus bertemu, mendekati sida-sida dari Ethiopia ini. Apa sih maksud Tuhan supaya Rasul Filipus mendekati sida-sida ini gitu? Nah, karena apa? Allah tidak sombong. Allah mencintai semua ciptaannya tanpa terkecuali. Siapapun itu, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, bangsa, agama, kebudayaan. Tuhan tidak pandang itu. Nah, kita juga diajar untuk mengasihi siapapun orang yang kita kenal. Teman-teman kita, guru, mungkin tetangga kita, orang tua kita, atau mungkin orang asing sekalipun, orang asing yang baru bertemu dengan kita tidak perlu menunjukkan sikap yang bermusuhan ya, atau orang yang bertemu di jalan gitu kan. Nah, atau karena dia beda pemikiran dengan kita terus kita ngapain berteman dengan mereka, nggak boleh seperti itu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan melalui Rasul Filipus bahwa kita harus mau, karena Tuhan sendiri aja tidak membeda-bedakan orang, tapi Tuhan menerima semua orang. Maka itu kita mau seperti Rasul Filipus, dia waktu mendekati sida-sida itu sedang membaca kitab dari Nabi Yesaya. Nah, Filipus dekatin, terus ditanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang dikatakan, apa yang Tuhan baca itu, dari kitab yang Tuhan baca itu? Terus sida-sida ini bilang, aku kamu bisa menjelaskan apa maksud dari pembacaan kitab ini, dari ayat ini, bahwa kalau dia menceritakan tentang apa sih gitu, apa yang dia maksud penulis, apakah ini cerita mengenai penulis itu atau mengenai orang lain. Kita akhirnya Filipus dengan senang hati, dengan sabar, dia ceritakan tentang
ayat itu. Dia ajari, dia ceritakan, dia kasih tahu bahwa yang dimaksud dari ayat itu adalah mengenai Tuhan Yesus. Lalu dia ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, mau menebus, yang begitu rela meninggalkan kesenangannya, meninggalkan mau menggantikan manusia, menebus dosa manusia. Akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan dunia. Hingga akhirnya mereka dalam perjalanan itu menemui tempat yang banyak airnya, yang berair. Sida-sida itu lalu meminta Filipus untuk membaptisnya. Nah, akhirnya sida-sida itu menjadi percaya kepada Tuhan dan dibaptis oleh Rasul Filipus. Nah, Filipus sangat bersyukur karena pada Tuhan, karena apa? Dia dapat membaptis sida-sida itu tanpa melihat latar belakangnya yang bukan orang Yahudi, karena kan awalnya Tuhan awal itu kalau orang Yahudi menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bukan untuk semua bangsa. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir ke dunia, Tuhan Yesus mengatakan semua orang yang percaya kepadanya akan selamat, tidak binasa, asalkan pada percaya sama Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan untuk satu orang atau untuk satu suku atau untuk satu bangsa, yaitu Israel, orang pilihan Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, tapi keselamatan itu diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang jadi anak-anak Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, cerita ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan Tuhan itu berlaku untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat segala perbedaan, baik itu suku, bangsa, budaya, kepercayaan mereka, apapun itu, kalau asalkan mereka mau percaya dan mencintai dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, bukan hanya karena firman Tuhan tidak berkatakan ada, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Makanya saat ini kita mau juga belajar seperti Rasul Filipus yang mau menceritakan Tuhan kepada setiap orang. Kita mau belajar, kita gak kenal, ada Filipus ketemu orang asing, tapi dia mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang asing ini, sehingga orang asing ini boleh menerima juru selamat. Nah, Tuhan Yesus percaya dan dibaptis ya. Dengan ayat hafalan pada minggu ini dari Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat hafalannya di dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar, diajar firman-Mu untuk malam. Kami boleh mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan apapun latar belakang mereka, baik itu kaya, miskin, ataupun warna kulit yang berbeda, atau dengan budaya suku yang berbeda-beda. Karena apa Tuhan? Karena Engkau Allah kami, Allah yang menerima setiap orang, yang mau menerima segala suku bangsa. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan mau belajar mengikuti firman-Mu. Oleh kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Dan ajari kami juga Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ulanglah adik-adik dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Tuhan damai sejahtera, dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita. Dan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.